Baiklah mahasiswa semuanya, kita akan lanjutkan ke sesi keduanya tentang antibiotik, antimikroba, antibakteri, dan anti jamur. Kita membahas penggolongan antibakteri. Penggolongan antibakteri kita bahas berdasarkan mekanisme kerjanya. Apa saja penggolongan antibakteri berdasarkan mekanisme kerjanya? Pertama yaitu merusak dinding sel bakteri. Apa contoh golongannya? Yaitu golongan penisilin, polipeptida, dan sefalosporin. Yang kedua, berfungsi merusak transkripsi dan replikasi sel bakteri. Contoh golongannya adalah golongan quinolin. Yang ketiga yaitu merusak pembentukan protein sel bakteri, terutama dari golongan makrolida, aminoglikosida, dan tetrasiklin. Penggolongan antibakteri berdasarkan mekanisme kerjanya yang keempat adalah merusak fungsi membran sel bakteri. Contoh golongannya adalah ionomisin, valinomisin. Yang kelima yaitu inhibitor sel lainnya, seperti golongan sulfa atau sulfanomida. Itu adalah penggolongan antibakteri berdasarkan mekanisme kerjanya. Kita akan membahas penggolongan antibakteri yang kedua, yaitu berdasarkan daya kerjanya. Yang pertama yaitu bakterisida. Bakterisida adalah antibiotik bakteri yang secara aktif membasmi kuman. Contohnya penisilin, sefalosporin, aminoglikosida, cotrimoxazole, polipeptida, rimpapisin, dan isoniazid, dan lain-lain. Yang kedua adalah bakteriostatik, merupakan antibiotika bakteriostatik yang kerjanya mencegah atau menghambat pertumbuhan kuman dengan meningkatkan daya tahan tubuh. Contoh obatnya adalah sulfonamida, tetrasiklin, chloramphenicol, erythromycin, trimetropin, lincomycin, makrolida, clindamycin, asam para-aminosalisilat, dan lain-lain. Kita masuk ke golongan yang ketiga dari antibakteri, yaitu berdasarkan spektrum kerjanya. Yang pertama, spektrum luas. Antibiotik ini biasanya bersifat aktif, bekerja terhadap banyak jenis mikroba. Biasanya bakterinya adalah gram positif dan gram negatif. Contoh antibiotik dalam kelompok ini adalah sulfanomid, ampicillin, sefalosporin, chloramphenicol, tetrasiklin, dan rimpapisin. Yang kedua adalah spektrum sempit. Ini merupakan antibiotik yang bersifat aktif, bekerja terhadap beberapa jenis mikroba saja. Jenis bakterinya adalah bakteri gram positif atau gram negatif saja. Contohnya adalah erythromycin, clindamycin, kanamycin, dan hanya bekerja terhadap mikroba gram positif. Sedangkan streptomycin, gentamicin hanya bekerja terhadap gram negatif saja. Itu sebabnya dia merupakan spektrum sempit karena bakterinya hanya gram positif atau gram negatif saja. Kita masuk ke jenis bakteri. Jenis bakteri ada dua, yaitu gram positif dan gram negatif. Kapan dikatakan bakteri itu gram positif? Jika dari hasil pemeriksaan bakteri
diberikan suatu zat reaktif, dia akan berwarna keunguan, sedangkan bakteri negatif adalah dia berwarna merah. Kita masuk ke topik yang ketiga, yaitu antifungi atau anti jamur. Antifungi atau anti jamur ini merupakan golongan obat yang bersifat fungisida atau fungistatik yang digunakan untuk mengobati dan mencegah mikosis yang disebabkan oleh jamur. Contohnya adalah kutu air, kurap, dan kandidiasis, serta infeksi sistemik serius. Obat anti jamur biasanya diberikan dengan resep dokter, tetapi ada beberapa obat yang dijual secara bebas. Kita masuk ke topik berikutnya, yaitu golongan antifungi atau anti jamur. Golongan pertama adalah imidazol. Imidazol berfungsi untuk merusak struktur atau fungsi dari membran di jamur dan mengakibatkan penghambatan pertumbuhan jamur di tubuh yang dikenai oleh si jamur tersebut. Contoh-contohnya bisa Anda baca sendiri di dalam slide ini. Yang kedua adalah triazol atau thiazol. Fungsinya adalah merusak struktur ataupun fungsi membran di jamur dan mengakibatkan penghambatan pertumbuhan jamur pada tubuh manusia. Yang kedua adalah polyane. Dia bekerja untuk merusak membran sel jamur sehingga menyebabkan kematian sel pada jamur tersebut. Itu adalah golongan dari polyane. Kita masuk golongan antifungi atau anti jamur yang keempat, yaitu alilamina. Alilamina ini berfungsi untuk menghambat pertumbuhan jamur. Contohnya adalah amoralfin dan lain-lain. Yang kelima yaitu golongan echinokandin. Dia berfungsi untuk menghambat sintesis dari glukan dalam dinding sel dan digunakan untuk pasien yang mengalami gangguan sistemik pada daya kekebalan tubuh pasien tersebut. Golongan antifungi atau anti jamur yang keenam adalah golongan obat lainnya. Contoh obatnya adalah asam benzoat. Yang ketujuh adalah obat lainnya adalah siklopirok. Yang kedelapan obat lainnya adalah flucitosin. Dia mempunyai fungsi-fungsi yang berbeda pada golongan ataupun obat lain tersebut. Golongan yang ke-9 dari golongan antifungi atau anti jamur, contoh obatnya adalah grisofulfin. Golongan ke-10 obat lainnya adalah holoprogin. Yang ke-11 dari obat lainnya adalah kristalviolin. Dan ke-12 adalah obat lainnya berbentuk, contoh obatnya adalah balsam-peru. Ini merupakan contoh obat dalam golongan anti fungi atau anti jamur.